Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahar Al-Malik, mahasiswa semester 4 Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Melayu, Universitas Lancang Kuning. Dalam ini saya akan menyampaikan ulasan terkait pemikiran tokoh Hamzah Fansuri dan Nuruddin Al-Raniri. Baik, langsung saja, bahwa penyebaran agama Islam di Nusantara ini tidak terluput dari peran para tokoh sufi. Di antaranya kedua tokoh tadi, yaitu tokoh Hamzah Fansuri dan Nuruddin Al-Raniri. Menurut Haidar Bagir yang memberikan pengantar buku antara tasawuf Sunni dan falsafi, yaitu akar tasawuf di Indonesia, mengatakan bahwa tasawuf Sunni itu bersifat suluki, tasawuf akhlaki, tarikat dan penyimpangan-penyimpangan darinya. Tasawuf falsafi sempat menjadi pesaing yang tangguh bagi tasawuf Sunni. Nah, kedua aliran ini meski dalam beberapa hal pemahaman dan keyakinan itu sama, tetapi tetap saja tidak terhindar dari konflik. Di antaranya adalah perdebatan yang hangat, yaitu antara Hamzah Fansuri dan Nuruddin Al-Raniri, di mana Hamzah Fansuri mewakili tasawuf falsafi, sedangkan Nuruddin Al-Raniri itu mewakili dari tasawuf Sunni. Dalam salah satu syairnya yang disebutkan bahwa Hamzah Fansuri, ia lahir di suatu desa bernama Sharunawi di Syam, yaitu yang sekarang disebut Thailand. Ia hidup pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah dan awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda di kerajaan Aceh antara 1550 sampai dengan 1605 Masehi. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Syam al-Din al-Sumatrani. Hamzah Fansuri bukan hanya seorang ulama dan sastrawan terkemuka, tetapi seorang perintis dan pelopor. Sumbangannya sangat besar bagi perkembangan kebudayaan Islam, khususnya dalam bidang kerohanian, keilmuan filsafat, bahasa dan sastra. Selain itu, ia juga berani melancarkan serangan kritiknya kepada raja dan bangsawan, sehingga tidak mengherankan kalangan istana kurang suka padanya, hingga menyebabkan namanya tak tertulis di dua sumber penting sejarah Aceh, yaitu Hikayat Aceh maupun Bustan Al-Salatin. Pemikiran Hamzah Fansuri banyak dipengaruhi oleh ajaran Sufi Arab dan Persia sebelum abad ke-16, seperti Bayazid Bustami, Mansur Al-Halaj, Fariduddin Al-Atar, kemudian ada juga Ahmad Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Rumi Maghribi, kemudian ada juga Al-Qunawi. Nah, menurut pemikiran hal ini yang terlihat sangat cukup besar adalah pemikiran tasawufnya, terutama dalam pemikiran wahdah al-wujud. Di dalam Syarah Al-Ashikin yang menurut Syed M. Naqib Al-Atas tahun 1970 merupakan risalah tasawuf pertama Hamzah Fansuri. Secara tersirat, penulisnya mengatakan bahwa karya ditulis untuk memenuhi tuntutan masyarakat Melayu di Aceh pada saat itu, yakni memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan muskil berkenaan dengan masalah al-ayan al-thabitah atau tasawuf wujudiyah. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa belum ada buku tasawuf yang ditulis dalam bahasa Melayu. Kemudian kitab-kitab yang ada masih bahasa Arab dan Parsi. Dengan karyanya tersebut, Hamzah Fansuri terbukti bukan hanya seorang pembaru spiritual pada masanya, tetapi juga perintis penulisan kitab keagamaan dan keilmuan dalam bahasa Melayu. Hamzah Fansuri menganggap pentingnya syariat dalam perjalanan tasawufnya. Sebagai seorang syekh, ia memperingatkan pengikutnya yang menempuh jalan tarikat agar tidak melecehkan syariat. Ia mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sembahyang, fardu, puasa fardu, kemudian makan halal, meninggalkan haram, tidak dengki, tidak ujub, tidak takabur dan lain-lain sebagainya, berarti ia mengutamakan syariat. Karena perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan Rasulullah, seyogyanya kita masuk ke dalam tarikat. Karena ia
tidak lain daripada syariat. Perlu diketahui bahwa tarekat merupakan hakikat, karena tarekat merupakan permulaan hakikat sebagaimana syariat permulaan tarekat. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa alam hakikat itu adalah jalan Nabi Muhammad Rasulullah, kesudahan jalannya. Barang siapa memakai ketiganya, syariat, tarekat dan hakikat, maka ia adalah kamil mukammal. Selanjutnya mengenai pemikiran tentang Nuruddin Al-Raniri. Nuruddin Al-Raniri dilahirkan di Ranir yang merupakan sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat, India. Dalam ensiklopedia Tasawuf jilid 2 disebutkan bahwa nama lengkapnya adalah Al-Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Al-Humaidi Al-Aidarusya Al-Raniri. Namun dalam buku Ilmu Tasawuf M. Solihin dan Rosihon Anwar dijelaskan sedikit berbeda, yaitu namanya adalah Nuruddin Muhammad bin Hasanjin Al-Hamid Asy-Syafi'i Ar-Raniri. Nah, Nuruddin Al-Raniri dalam hal pendidikan ia mengikuti keluarganya. Kemudian Ranir adalah nama kota pertama ia mendapatkan pendidikan, yang kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke wilayah Hadramaut. Al-Raniri adalah merupakan tokoh pembaru di Aceh, dan dia mendapatkan posisi keagamaan terhormat di istana setelah Iskandar Sani dilantik sebagai sultan pada tahun 1630 Masehi. Raniri termasuk orang yang sangat produktif dalam menulis, termasuk selama 7 tahun di istana Aceh ia banyak menulis karya, dan sebagian karyanya ini adalah untuk memenuhi sultan dan sultanah. Bahkan sebagian berisi sanggahan terhadap pengikut Hamzah Al-Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani. Para pengikut kedua syekh itu disebutnya kaum Wujudiyah yang sesat. Namun paham itu tidaklah lenyap, melainkan bangkit setelah kembalinya Syaf al-Rijal dari Surat India pada tahun 1644 Masehi. Setelah ia memperdalam ilmunya di istana, karena kealiman dan kepribadiannya, ia mendapat simpati, penghormatan dan perlindungan dari Sultanah Tajul Alam Syafiah al-Din, yang kemudian mendapat posisi keagamaan tertinggi di istana. Sejak itulah Al-Raniri terpaksa menyingkir dan kembali ke Ranir, Gujarat, dan tetap menulis hingga ajalnya tiba pada Sabtu 22 Zulhijjah 1068 atau 21 September tahun 658 Masehi. Kemudian peran penting Al-Raniri bukan hanya menjelaskan dasar-dasar pokok keimanan dan ibadah Islam, tapi juga dalam mengungkapkan kebenaran Islam dalam perspektif perbandingan dengan agama-agama lain. Serta ia adalah penulis pertama di tanah Melayu yang menyajikan sejarah dalam konteks universal dan sejarah pasca bangsa Persia, Yunani dan Arab di masa pra-Islam, diikuti dengan sejarah analistik Islam hingga tahun penghukuman mati Al-Halaj pada tahun 309 atau 921. Nah, dari berbagai pemikiran dapat kita tarik benang merah bahwasanya Al-Raniri sangat menentang aliran panteisme yang menurutnya sesat, bahkan ateis. Nah, terkhusus pendapat Hamzah Fansuri. Sementara menurut Dr. Hadi W.M. dalam bukunya Tasawuf yang Tertindas, di sana dikatakan tuduhan Al-Raniri ini terhadap Hamzah Fansuri hanya berdasarkan Al-Muntahi dan syair-syair Fansuri di dalam Syarah Rubai Hamzah Fansuri karangan Syam al-Din Pasai, dan ia menafsirkan simbol-simbol syairnya tersebut secara harfiah. Bahkan tuduhan-tuduhan Al-Raniri mengenai syariat tidaklah terbukti, karena Fansuri telah mengatakan di dalam kitab Asrar, yaitu Hubaya, jangan keluar dari kandang syariat, karena syariat itu adalah upama kulit, hakikat adalah upama otak, jika tidak ada kulit maka binalah salah otak. Nah, mungkin itu saja menurut saya terkait pemikiran pertentangan antara Hamzah Fansuri dan Nuruddin Al-Raniri. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.